Aku bereinkarnasi menjadi seekor burung Fengun. Namun karena mewarisi tekanan darah tinggi dari ayah, menyebabkan aku pingsan setiap kali berevolusi, dan langsung menghentikan evolusi. Namun Ratu Sekolah berbakat tingkat dewa, saat pertama kali melihatku, langsung memutuskan berkontrak denganku. Para siswa ramai mengejek katanya dia mengontrak ayam pingsan. Namun Ratu Sekolah sama sekali tidak peduli, karena dia yang hidup kembali sekali ini. Tahu bahwa profesi penjinak monster sangat boros biaya. Perlu diketahui di kehidupan sebelumnya dia menghabiskan seluruh harta orang tuanya, hanya untuk membesarkan harimau api berpotensi level 40. Kemudian dalam sebuah kecelakaan, dia baru secara kebetulan mendapatkan sebuah lambang pendekar pedang abadi, dan membangkitkan profesi kedua pendekar pedang. Hanya dalam 10 tahun dia mencapai level 90. Sayangnya waktu sudah tidak cukup. Kedatangan monster level 100 sama sekali tidak bisa dia hentikan. Kini dia terlahir kembali bersama lambang pendekar pedang. Dia harus mencurahkan seluruh energinya pada profesi pendekar pedang. Sedangkan aku si burung angin berguling. Baginya hanya dipelihara sebagai hewan peliharaan untuk bersenang-senang. Namun tidak ada yang tahu, aku telah terbangkitkan. Sistem penelanan ajaib. Selama aku makan aku bisa menjadi lebih kuat. Saat itu Ratu Sekolah membawaku pulang ke rumah. Dia makan sedikit dengan tergesa, lalu bersiap menyatu dengan lambang pendekar pedang, sambil menuangkan pakan monster ke dalam mangkuk. Begitu melihat makanan, aku langsung melompat ke mangkuk dan melahapnya dengan rakus. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul. Menelan pakan monster tingkat rendah. Mendapatkan 0,1 poin evolusi. Poin evolusi telah mencukupi. Apakah memilih untuk berevolusi? Tanpa ragu aku memilih ya. Aliran hangat langsung mengalir di dalam tubuhku. Disertai dengan kehangatan ini, aku tiba-tiba merasa mengantuk. Langsung menjatuhkan diri ke sofa dan tertidur lelap. Suwange memandangku yang tertidur lalu bercanda sambil menghela napas. Hebat juga, abis makan langsung tidur. Benar-benar layak disebut burung Fengun. Namun tak lama kemudian dia menyadari, energi di dalam tubuhku terus meningkat tanpa sadar. Apa ini sedang berevolusi? Tapi batas ras burung Fengun sudah lama terkunci. Seberapapun berevolusi tidak akan banyak berubah. Dia bergumam pelan. Tak terasa 2 jam pun berlalu. Saat terbangun aku membuka antarmuka sistem. Rasku masih burung Fengun, namun potensi menunjukkan level 7. Level tetap di level 1. Poin evolusi saat ini 0. Satu-satunya perbedaan adalah memperoleh bakat perut raksasa. Ini adalah kemampuan khusus yang sangat meningkatkan daya cerna. Mampu melahap makanan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Namun melihat perubahan ini, aku hanya bisa menghela napas pasrah. Ras tetap tidak berubah. Evolusi berikutnya membutuhkan 100 poin evolusi penuh. 2 hari kerja keras baru terkumpul 10 poin. Untuk evolusi lagi harus menunggu sekitar 20 hari. Benar-benar bikin pusing. Saat sedang murung, Suwange meletakkanku di bahunya. Saat berjalan keluar kamar dia berteriak ke dalam rumah. Ayah ibu, hari ini sekolah punya dungeon pemula. Aku akan membawa burung Fengun ikut dulu. Begitu selesai bicara dia langsung pergi. Ibu Su menatap Ayah Su dengan wajah penuh cemas. Menurutmu anak kita tidak akan kenapa-kenapakan? Burung Fengun terlalu lemah. Mungkin bahkan monster level 1 pun tidak bisa dikalahkan. Di dalam mijing itu setiap tahun selalu ada siswa yang tewas. Namun Suwange terlebih dahulu membawaku membeli sebuah pedang panjang. Lalu kami menaiki bus besar. Dan tiba di pintu masuk mijing pemula. Saat ini pintu masuk sudah dipenuhi banyak siswa. Pada saat ini, Qian Kun tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Suwange, kamu benar-benar mengontrak burung bodoh ini ya? Selesai bicara dia menepuk serigala bayangan di sampingnya sambil pamer. Ini adalah serigala berpotensi level 55 yang dibeli ayahku dengan harga mahal. Bagaimana? Asal kamu mau jadi pacarku, masuk ke mijing aku akan membawamu naik level. Di mata Suwange terlintas cahaya dingin. Di kehidupan sebelumnya, Qian Kun ini terus-menerus mengganggunya. Karena dia menolak pengakuan cintanya. Akibatnya orang tuanya berdua meninggal. Selesai bicara ujung pedangnya langsung menunjuk Qian Kun. Qian Kun simpan trik murahanmu itu. Dan aku juga berdiri di bahunya. Berteriak ke arah Qian Kun dan serigala bayangan. Pada saat ini suara guru terdengar. Setiap kelas antre dengan tertib masuk ke mijing. Mendengar itu Suwange langsung ikut bergerak. Sekarang belum bisa menyelesaikan Qian Kun di depan umum. Lagi pula ayahnya adalah penjinak monster tingkat 4. Utang ini harus dihitung perlahan. Saat Suwange melangkah masuk ke mijing, aku langsung merasakan pusing hebat. Saat membuka mata kembali, kami sudah berada di dalam hutan yang dalam. Lalu, sekelompok monster besar penuh duri menyerang dari depan. Anjing duri tingkat 1, kekuatan 10, kecepatan 9, pertahanan 8, mental 7, skill serangan duri, tidak bisa dikalahkan tidak bisa. Aku cepat melompat ke atas pohon, memberi ruang tempur untuk Suwange. Dengan tatapan tajam Suwange menggenggam pedang panjang, langsung menerjang ke kelompok musuh. Dalam sekejap, semua anjing duri roboh dan tak bergerak.
Cahaya keemasan menyala dari tubuhnya, menandakan dia naik ke level 2. Melihat pemandangan ini aku tak bisa menahan kekaguman. Gila, pantas saja seorang yang bereinkarnasi. Aku menukik turun ke samping tubuh seekor anjing duri. Lalu aku mulai menelannya. Ding! Selamat tuan rumah telah menelan tubuh anjing duri. Mendapatkan poin evolusi 3. Pengalaman bertambah 3. Tak lama 10 anjing duri semuanya masuk ke perutku. Dan aku mendapatkan total 30 poin evolusi. Su Wange melihatku menelan anjing duri itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah itu dia membawaku terus masuk lebih dalam ke Mijing. Sepanjang jalan Su Wange membasmi musuh. Sedangkan aku melahap dengan rakus. Tak lama levelku melonjak ke level 2. Poin evolusi juga mencapai 100. Sistem, aku ingin berevolusi. Ding, menghabiskan 100 poin evolusi. Evolusi dimulai. Detik berikutnya perutku terasa panas dan nyeri. Seketika kekuatan misterius menyapu seluruh tubuh. Membuat tubuhku memancarkan cahaya aneh. Merasakan keanehanku, Su Wange tiba-tiba menoleh. Ini, berevolusi lagi. Baru pagi ini berevolusi sekali. Kenapa sekarang terjadi lagi? Apakah burung Fenggun ini spesies langka? Setelah evolusi selesai cahaya akhirnya menghilang. Aku segera membuka panel statusku. Melihat keempat atribut semuanya naik 15 poin. Aku menghela napas lega. Sakit ya sakit saja. Setidaknya peningkatan kekuatan terasa jelas. Evolusi berikutnya butuh 500 poin evolusi. Sepertinya harus terus mengandalkan si reinkarnator untuk memberi makan. Su Wange menatap proses evolusiku. Hatinya sangat terguncang. Burung Fenggun yang bisa berevolusi 2 kali benar-benar langka. Meski saat ini kekuatanku masih terbatas. Namun tingkat kelangkaannya membuat nilainya berlipat. Menjualnya puluhan ribu koin emas di pasar bukan hal sulit. Setelah ragu sejenak, Su Wange menggeleng dengan tegas. Tidak bisa, aku sudah berjanji akan merawatnya seumur hidup. Tidak akan mengingkari janji demi uang. Lalu dia menatap ke arah dalam Mijing sambil berkata, sudah naik ke level 2. Pengalaman dari monster pinggiran sudah tidak cukup. Saatnya masuk lebih dalam. Selanjutnya sepanjang jalan, Su Wange dengan mudah membunuh monster level rendah. Levelnya pun ikut naik ke level 4. Aku juga naik ke level 4. Poin evolusi pun mencapai 450. Saat itu Su Wange tiba-tiba menatap tajam ke depan. Seekor laba-laba raksasa terjerat kabut ungu. Laba-laba kabut ungu, bos level 5. Begitu kata itu keluar, pedang panjang Su Wange melesat menusuk laba-laba kabut ungu. Meski laba-laba berusaha keras menahan, namun terus terdesak oleh jurus pedangnya yang cepat dan tajam. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana Qian Kun merasakan gelombang pertarungan lalu mendekat. Saat melihat Su Wange, Qian Kun sangat terkejut. Aneh, bukankah dia seorang penjinak monster? Kenapa bertarung jarak dekat dengan pedang? Namun segera kilatan serakah muncul di matanya. Tak peduli apa keadaannya, ini bos level 5, pengalamannya sebanyak ini, harus kurebut. Dia menepuk kepala serigala bayangan dan memerintah. Siap menyerang. Aku berputar di udara melihat adegan ini dan mencibir dalam hati. Dua orang ini mau merebut monster. Sekarang aku sudah level 4, dan telah berevolusi 2 kali. Meski atribut dasar tidak sekuat serigala bayangan, tapi serigala bayanganmu baru level 2. Melawannya semudah memukul anak kecil. Pertarungan di pihak Su Wange sudah mendekati akhir. Melihat itu Qian Kun berteriak. Sekarang, serigala bayangan. Melihat ini tatapan Su Wange menjadi dingin menakutkan. Sudah lama aku ingin menyelesaikan urusan denganmu. Kamu datang sendiri juga bagus. Biar aku tidak repot. Pada saat yang sama, tubuhku menukik turun dari udara. Hehe, kakek datang. Selesai bicara aku mengepakkan sayap. Tebasan udara melesat membelah angin. Serigala bayangan belum sempat bereaksi. Sudah terkena tebasan udara dan terhempas ke tanah. Tubuhnya kejang beberapa kali lalu benar-benar tak bergerak. Su Wange melihat pemandangan ini matanya berbinar gembira. Qian Kun melihat serigala bayangan dibunuh seketika. Dengan wajah penuh ketakutan ia berbalik hendak melarikan diri. Su Wange segera memberi perintah. Hentikan dia. Aku langsung menjawab riang sambil mengayunkan tebasan udara. Dalam sekejap kedua kaki Qian Kun tertebas bersih. Setelah Su Wange menebas mati laba-laba kabut ungu dengan satu pedang. Ujung pedangnya langsung mengarah ke Qian Kun. Qian Kun ketakutan dan buru-buru memohon ampun. Nenek besar ampuni aku. Ku salah. Su Wange sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya dingin berkelebat. Mata Qian Kun membelalak lalu benar-benar mati. Di kehidupan lalu kau membunuh orang tuaku. Di kehidupan ini tentu aku takkan membiarkanmu. Dan juga ayahmu. Kepalanya juga akan kuambil. Saat itu aku mendekati jasad Qian Kun. Lalu mulai melahapnya. Ding. Melahap jasad manusia level 2. Poin evolusi bertambah 5. Melahap monster level 2 serigala bayangan. Poin evolusi bertambah 10. Melahap bos level 5 laba-laba kabut ungu. Poin evolusi bertambah 35. Astaga, poin evolusi sudah penuh 500.
Sistem, aku mau berevolusi. Begitu kata-kata selesai, sensasi panas yang familiar kembali menyerbu. Su Wange menatapku dengan ekspresi tercengang. Si burung ini berevolusi lagi. Ini sudah yang ketiga hari ini. Burung angin ini benar-benar melawan langit. Mungkin di kehidupan ini aku bisa menekuni dua profesi. Seiring rasa terbakar menghilang, ukuran tubuhku justru membesar 2 kali lipat. Bulu pun berubah dari coklat kusam menjadi perak gelap. Lalu aku tak sabar membuka panel status. Level 5, potensi 20, ras, burung angin cepat, poin evolusi, 0, bakat, perut rakus, skill, tebasan pembelah langit, hembusan pasir, rasnya berubah. Aku akhirnya bukan lagi burung guling yang hanya bisa jadi peliharaan. Su Wange menyadari perubahanku, lalu terdiam berpikir, burung angin cepat ya, sepertinya Gumun agak berbeda dari mutasi biasa. Dalam satu pagi saja sudah mencapai level 5. Kemudian Su Wange dengan suasana hati yang baik membawaku keluar dari alam rahasia. Soal kematian Qian Kun, ayahnya Qian Youwei pasti akan menyelidiki. Namun dalam waktu dekat seharusnya belum mengarah padaku. Selama waktu ini kami harus berusaha keras meningkatkan kekuatan. Ayo Gumun, kita ke sertifikasi penjinak dulu. Segera satu orang satu burung tiba di pusat penjinak. Aula luas itu ramai oleh orang lalu lalang. Su Wange mendatangi sebuah loket layanan. Menyerahkan data identitas kepada petugas. Petugas melihat berkas tersebut, ekspresinya menjadi aneh. Nona, target ujian penjinak tingkat 1 adalah monster level 5. Burung angin cepatmu tidak mudah untuk lulus. Namun jika kau bersikeras, kami juga tidak akan menghalangi. Penjinak dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap tingkat mewakili 10 level. Su Wange tersenyum dengan sangat sopan. Aku percaya diri, tolong aturkan tesnya untukku. Lalu petugas membawa kami menuju lokasi ujian. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ejekan tajam dari samping. Waduh, bukankah ini ratu sekolah SMA 1 Su Wange? Bakat tingkat S dan anak ayam sampah memang pasangan yang serasi. Su Wange sama sekali tidak menghiraukan ejekan orang-orang itu. Ia langsung mengikuti petugas, menuju sebuah area ujian. Saat itu petugas teringat kejadian di lorong. Lalu tersenyum misterius. Setelah menekan beberapa tombol di panel kontrol, ia berkata pada Su Wange. Nanti akan muncul seekor monster. Kamu hanya perlu bersama burung angin cepatmu bertarung melawannya selama 3 menit untuk lulus. Su Wange mengangguk pelan, lalu berjalan ke tengah arena ujian. Aku pun waspada mengamati sekeliling, bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba tanah di tengah arena perlahan retak. Sebuah pohon raksasa yang seluruh tubuhnya dililit sulur tebal, perlahan muncul dari dalam tanah. Pohon iblis sulur kuno, level 10, kekuatan, 60, kecepatan, 20, pertahanan, 8, mental, 70, generasi HP skill, ikatan sulur. Serapan HP semprotan racun. Serapan HP penyerapan kehidupan. Su Wange melihat informasi monster ini. Matanya memancarkan keterkejutan. Ini tidak benar. Objek ujian penjinak tingkat 1. Seharusnya monster level 5. Kenapa malah mengatur pohon iblis sulur kuno level 10? Aku pun sama-sama terkejut. Panel data pohon iblis sulur kuno ini lebih dari 4 kali lipat dariku. Ini mana mungkin dilawan? Saat Su Wange sedang memikirkan strategi, sulur-sulur di tubuh pohon iblis itu menyapu ke arah Su Wange dan aku. Hati-hati, Su Wange berteriak keras. Ia mengangkat tangan lalu mengayunkannya. Satu tebasan energi pedang memotong sulur yang datang. Namun reaksiku justru membuat Su Wange sangat terkejut. Aku terlihat bergerak cepat menembus sulur yang rapat. Tidak ada satupun sulur yang mampu menyentuh buluku. Kedua sayapku bergerak bersamaan, menembakkan beberapa bilah angin. Bilah tajam itu memotong sulur dengan cepat. Cairan hijau gelap mengalir dari sulur yang terpotong, menetes ke permukaan tanah, menciptakan lubang-lubang kecil akibat korosi. Melihat ini Su Wange sangat gembira, sambil mengayunkan energi pedang menebas sulur yang belum terpotong. Sambil bergerak bersamaku, memperpendek jarak dengan pohon iblis sulur kuno. Petugas wanita di luar melihat lewat monitor, dan benar-benar tercengang. Seekor burung angin cepat biasa, bagaimana bisa punya kecepatan dan refleks secepat ini? Apa benar ini jenis mutasi? Pohon iblis sulur kuno menyadari kami mendekat. Ia segera menarik kembali sulurnya untuk bertahan. Namun kedua sayapku bergetar dengan cepat. Arena yang semula kosong, mendadak terbentuk badai pasir berdiameter sekitar 3 meter. Efek ini membuat semua orang yang menonton ujian Su Wange terpana. Ini adalah skill badai pasir milik burung angin cepat. Kenapa sebelumnya tidak pernah terdengar bisa sekuat ini? Seiring aku terus mengepakkan sayap, batu-batu yang terangkat oleh pasir menghantam sulur seperti peluru. Pohon iblis sulur kuno mengeluarkan jeritan tajam. Cangkang kerasnya mulai retak. Aku diam-diam merasa senang. Skill badai pasir ini jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Bahkan bisa menghasilkan daya hantam fisik seperti ini. Dan tentu saja Su Wange tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia tiba-tiba menerjang ke arah pohon iblis sulur kuno.
sambil mengangkat tangan energi pedang di sekeliling tubuhnya terkumpul di ujung jari. Lalu satu jari diarahkan dan ditekan ke tubuh pohon iblis sulur kuno. Energi pedang langsung meledak. Hanya dalam waktu singkat, tubuh besar pohon iblis sulur kuno terbelah. Lalu seluruh tubuhnya menghantam tanah, mengeluarkan suara dentuman berat. Saat itu seluruh aula pengujian menjadi sunyi. Astaga, itu pohon iblis sulur kuno. Mereka benar-benar membunuh monster level 10. Dan kami yang baru keluar dari ruang uji, melihat ekspresi kakak petugas di depan, seperti baru kehilangan ayah kandungnya. Su Wange langsung sadar sepertinya dia telah membuat masalah. Maaf, namun penanggung jawab guild justru berkata, tidak perlu khawatir, mampu membunuh monster ini adalah kemampuan pribadimu, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab. Dan juga selamat, mulai hari ini, kamu resmi menjadi penjinak tingkat 1. Penanggung jawab menyerahkan sebuah kartu bercahaya emas kepada Su Wange. Kemudian Su Wange teringat sesuatu lalu bertanya, apakah tubuh pohon iblis sulur kuno ini bisa diberikan kepadaku? Penanggung jawab berpikir sejenak, monster level 10 tidak akan menghasilkan inti kristal. Disimpan pun tidak ada gunanya. Sekalian saja ku beri sebagai kebaikan. Karena kamu yang mengalahkannya, maka tubuhnya menjadi milikmu. Setelah kembali ke rumah, Su Wange mengeluarkan potongan tubuh pohon iblis sulur kuno sambil berkata, Gun, ini adalah tubuh monster level 10. Levelnya bahkan lebih tinggi darimu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mencernanya. Detik berikutnya aku membuka mulut kecilku, lalu langsung menelan seluruh potongan tubuh pohon iblis sulur kuno. Ding, menelan potongan tubuh monster level 10 pohon iblis sulur kuno. Poin evolusi bertambah 5. Aku menghabiskan seluruh potongan tubuh pohon iblis sulur kuno sekaligus. Poin evolusiku pun mencapai 100 poin. Pada saat ini, ponsel Su Wange tiba-tiba berdering. Saat melihat itu panggilan dari ibunya, dia memilih untuk mengangkatnya. Tak lama kemudian dari seberang telepon, terdengar suara ibunya yang tergesa-gesa dan bercampur tangis. Wange, ayahmu mengalami kecelakaan. Dokter bilang mungkin perlu operasi. Tapi sekarang kami kekurangan uang. Namun jangan khawatir, ibu akan mencari jalan. Setelah menutup telepon, Su Wange langsung terduduk lemas di sofa. Lalu dengan wajah muram berkata, Gun, kita keluar sebentar. Cari apakah ada cara untuk menghasilkan uang. Lalu dia pergi ke serikat penjinak. Namun karena levelnya terlalu rendah dia malah diejek. Tik kecil, menurutku kamu cukup berani. Berani datang sendiri untuk mencari tim. Ayahku sangat butuh uang untuk operasi. Jadi, bagaimana kalau aku mengajakmu masuk dungeon bersama? Kebetulan aku sedang tidak ada urusan. Sekarang aku level 15. Kamu level 5. Kita bisa masuk dungeon level 10. Memang ada tingkat kesulitan, tapi bagimu seharusnya tidak terlalu sulit. Lagi pula soal sertifikasi penjinak kemarin. Aku juga melihatnya. Lalu pintu dungeon pun terbuka. Su Wange dan aku mengikuti Li Ziqing memasuki dungeon. Tingkat kesulitan dungeon ini tidak rendah. Kamu harus berhati-hati. Aku akan berusaha tidak ikut campur. Biar kamu berlatih sendiri. Lagi pula kalau aku tidak bertindak, pengalaman yang kamu dapat akan lebih tinggi. Li Ziqing berkata dengan lembut. Su Wange mengangguk dengan tatapan tegas. Di dalam dungeon angin pasir beterbangan. Di kejauhan beberapa monster sedang berkeliaran. Itu monster level 10, perayap gurun. Kecepatannya sangat tinggi. Kalian harus menghadapinya dengan hati-hati. Li Ziqing menunjuk beberapa sosok di kejauhan sambil berkata, Gun, gunakan skill angin pasir. Su Wange memberi perintah. Aku segera mengepakkan sayap dan terbang tinggi. Sayap perakku berkepak dengan ganas. Seketika memicu badai pasir kecil. Para perayap gurun pun terjebak di dalam badai pasir. Saat berikutnya Su Wange memusatkan energi pedang di ujung jarinya. Langsung menyerang titik vital perayap gurun. Hanya dengan satu gerakan jari, perayap gurun pertama pun roboh seketika. Su Wange tidak berhenti, berbalik dan kembali mengayunkan satu jari. Perayap gurun kedua pun tewas. Sementara aku berputar di udara, terus mengeluarkan skill angin pasir, memastikan pandangan musuh terhalang, menyembunyikan posisi Su Wange. Li Ziqing yang berdiri jauh terperangah. Dua bocah ini, benar-benar bisa membunuh monster level 10 dengan mudah. Kerjasama mereka sungguh sempurna. Tingkat kemahiran skillnya juga jauh melampaui rekan seusianya. Gadis kecil ini sebenarnya berasal dari mana? Setelah pertempuran berakhir, aku segera terbang turun, mulai melahap tubuh monster-monster ini. Li Ziqing melihat pemandangan itu. Sekilas menunjukkan ekspresi terkejut. Burung angin ini ternyata memakan tubuh monster. Hewan peliharaan biasa jelas tak mungkin melakukan hal seperti ini. Pada waktu berikutnya, kerjasama Su Wange dan aku semakin padu. Li Ziqing pun semakin terkejut. Ini sama sekali tidak seperti pawang yang baru saja berkontrak dengan hewan peliharaannya, melainkan seperti partner lama yang telah bekerja sama bertahun-tahun. Satu lagi, Su Wange menunjuk sebuah golem batu dengan penuh semangat tempur. Aku langsung mengerti dan terbang tinggi ke udara. Sekali lagi mengerahkan skill angin pasir. Badai pasir menyelimuti golem batu.
Su Wange menangkap momen itu, langsung menyerang titik vital golem. Setelah titik vitalnya terkena, golem batu pun roboh dengan keras. Begitulah, mereka membunuh satu demi satu monster di dalam dungeon. Level Su Wange telah naik ke level 7. Dan aku juga mencapai level 8. Saat aku melahap monster level 10 yang ke-9, suara notifikasi sistem akhirnya terdengar. Aku tanpa ragu memilih berevolusi. Cahaya yang familiar kembali menyelimutiku. Tubuhku mulai mengalami perubahan. Sayapku menjadi semakin panjang dan kuat. Bulu-buluku dari warna perak berubah menjadi biru tua dengan pola emas. Li Ziqing menyaksikan pemandangan itu. Matanya membelalak lebar. Hewan peliharaan bisa berevolusi sendiri. Tak lama kemudian cahaya pun menghilang. Aku merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhku. Terutama skill baru yang kudapatkan. Teknik cloning. Yang memungkinkanku menciptakan beberapa klon dalam waktu singkat. Pada saat yang sama sistem juga memberiku sebuah petunjuk penting. Ding, terdeteksi bahwa Inang telah menyelesaikan 3 kali evolusi. Sistem cabang evolusi kini dibuka. Evolusi selanjutnya selain membutuhkan poin evolusi, juga memerlukan item khusus sebagai kunci evolusi. Cabang evolusi 1, item kunci, serangga perak. Target evolusi, Bifei. Cabang evolusi 2, item kunci, inti bumi. Target evolusi, Chongku. Cabang evolusi 3, item kunci, kristal air lemah. Target evolusi, Sengyu. Cabang evolusi 4, item kunci, batu api merah. Target evolusi, Qi. Cabang evolusi 5, item kunci, giok hijau beruas. Target evolusi, Kuru. Melihat informasi-informasi ini, aku sangat bersemangat. Semua ini adalah makhluk dewa dari kitab San Haijing. Meski bukan dewa puncak rantai makanan, namun bisa dipastikan, cabang evolusi ini hanyalah puncak gunung es. Setelah kembali ke kota, kami menjual semua hasil rampasan. Total pendapatan mencapai 120.000. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, aku hanya mengambil 1/5, yaitu 24.000. Sisa uangnya semua milikmu. Seharusnya cukup untuk biaya pengobatan ayahmu, kan? Su Wange mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Kak Li Ziqing. Uang ini memang sudah cukup. Besok kita lanjut lagi, tentu saja. Besok di waktu dan tempat yang sama. Aku akan menunggumu. Setelah saling berpamitan, keduanya pun berpisah. Namun pada saat berbalik untuk pergi, wajah Li Ziqing sedikit meredup. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang.